Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Silvana dipimpin. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih Silvana. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah Bu Yunia duduk sesuai kelompok. Nanti kita akan melakukan praktikum seperti sebelum-sebelumnya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Elizabeth. Kenapa Elizabeth? Izin, Kalisha? Sama? Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Color merubah wujud. Ada apa aja Silvana perubahan wujudnya? Mencair, menyublim, mengkristal. Oke, mencair, menyublim, mengkristal. Ada yang mau nambahin? Menguap. Aurel, menguap. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Mengembun. Pinter. Siapa namanya? Siapa? Rizka, betul Rizka. Ada mencair, mengkristal, mengembun, apa lagi? Membeku, menguap. Satu lagi ada apa lagi? Menyublim. Yang akan kalian pelajari hari ini, pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, secara konveksi. Yang ketiga, secara radiasi. Kemudian, kalian juga akan mempelajari tentang mekanisme pengaturan tubuh manusia dan hewan, serta perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian kinerja. Selama kamu belajar, akan dinilai tentang kerjasama. Kemudian teliti, lakukan tugas sesuai kesepakatan. Penilaian keterampilan, kesesuaian hasil laporan dengan data praktikum, kemudian sistematika penulisan laporan. Kalor dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah dengan 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Berapa cara? 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Oke, pintar. Apa itu ya? Kita bahas satu-satu. Konduksi, perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikelnya. Bahan-bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Kalau dia menghantarkan panasnya secara buruk disebut dengan isolator. Kamu tahu ini kalau lagi masak sutilnya dari kayu pegangannya? Kenapa dari kayu? Biar nggak panas ketika dipegang. Betul, pinter. Kalau dari besi ketika lagi masak asik-asik, tahu-tahu tangannya kepanasan. Bisa kelempar, bisa bahaya buat diri sendiri. Makanya wadahnya ketika menyentuh apinya terbuat dari konduktor biar cepat matang. Tapi yang dipegang sama orangnya terbuat dari isolator biar tidak berbahaya. Yang kedua, ada konveksi, perpindahan kalor disertai dengan partikel bahan tersebut. Contoh nih, ada gambar apa ini? Panci lagi merebus apa ini? Air yang di bawah tadi ini udah kena panas dari api. Dia jadi ringan, naik ke atas. Yang di atas yang masih dingin turun ke bawah. Berulang terus, yang atas masih dingin turun lagi. Yang bawah udah panas naik lagi. Begitu seterusnya, partikel air ini pindah ketika dia kena panas. Lama-lama setelah dipanaskan terus-menerus, akhirnya airnya gimana? Mendidih. Ketika mendidih, panasnya sudah merata diterima oleh air. Lanjut, ada yang namanya radiasi.
perpindahan kalor tanpa menggunakan medium. Semakin panas benda daripada lingkungan, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Misal, lagi cuaca terik banget, kita akan merasakan kepanasan. Kenapa? Karena lingkungannya memberikan panas ke dalam tubuh kita. Yang panas akan memberikan, yang lebih dingin akan menerima. Oke, itu yang disebut dengan radiasi. Yang kedua, mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia. Berapa normal suhu tubuh manusia? Ada di antara 36,5 sampai 37,5. Setiap manusia harus bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Istilah ini disebut dengan termoregulasi. Selain manusia, hewan juga punya pengaturan suhu tubuh. Yang pertama ada ektotermik, hewan yang menyediakan suhu tubuh dari luar. Contoh ikan salmon, aligator, buaya, iguana, lizard. Nanti dilihat di Google ya, hewan-hewan ini gambarnya seperti apa. Mungkin kamu tahu, tapi nggak tahu namanya. Oh, udah pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Endotermik, hewan yang menyediakan panas tubuh dari dalam tubuhnya sendiri. Contohnya burung dan mamalia. Jadi dia bisa mempertahankan stabilitas suhu tubuhnya tanpa terpengaruh dari luar. Itu adalah hewan endotermik. Lanjut, ada hemotermik, hewan yang suhu tubuhnya konstan, tetap. Contohnya mamalia dan unggas. Yang terakhir ada poikilotermik, hewan yang suhu tubuhnya fluktuatif. Nah, tugasnya kerjakan kegiatan 3.3 dari modul perpindahan kalor tentang mekanisme pengaturan suhu tubuh. Oke, sekarang kita akan praktikum tentang perpindahan kalor secara konduksi. Silakan kerjakan berkelompok. Di sini ada LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Oke. Nih. Silakan. Oke. Ini air panasnya, hati-hati ya.
kelompok 2 sudah bagus kerjasamanya, keren. Kekurangan ya, kurang teliti. Ada hasil yang kurang teliti di sini. Oke, terima kasih kelompok 3, diterima sarannya ya sama kelompok 2. Lakukan praktikum. Apa yang kalian dapatkan? Rizka? Kita jadi mengetahui perpindahan kalor jenisnya konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, betul. Ada perpindahan kalor dengan 3 cara ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Terus ada lagi? Apa orang? Konduktor dan isolator. Konduktor apa, Rel? Lebih bagus dalam mengantarkan panas. Dibantu sama siapa ini? Intan. Kalau isolator apa, Intan? Kalau konduktor kan baik dalam mengantar panas. Kalau isolator buruk atau kurang baik dalam mengantar panas. Itu yang didapat hari ini, kesimpulan pelajaran hari ini. Hasil praktikumnya juga sudah bagus, saling mengomentari dengan memberikan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, seperti biasa, melalui praktek yang menyenangkan. Prakteknya sederhana ya, tapi ternyata bisa memberikan ilmu yang baru. Marsha mendapat pengalaman baru karena sebelumnya saya belum pernah mengikuti praktikum ini. Oke. Padahal di rumah kan sehari-hari pasti pernah dong bikin susu, bikin teh manis, bikinin kopi ayahnya. Tapi nggak sadar ada perpindahan kalor di situ, Pak. Jadi setelah praktikum lebih paham apa yang disampaikan ya. Oke, next. Setelah belajar ada evaluasi. Lanjut, nggak usah keluar dari link yang tadi. Pertanyaannya sudah keluar? Belum. Silakan dikerjakan. Ada yang salah 2, Juan salah 1, masih di atas KKM. Olin salah 1, berarti masih di atas KKM. Jadi tidak ada remedial ya, semua nilainya di atas KKM. Oke. Hebat untuk kalian semua. Sekarang dibuka bahan modulnya yang Bu Yunia kirim ke GCR ya. Oke, jadi materi selanjutnya tentang mekanisme pengaturan suhu tubuh, tugas yang kalian kerjakan di rumah. Sudah semua masuk ke dalam tas sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir ya. Berdoa dulu, silakan Silvana dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.